Halo semuanya, terima kasih sudah mau menonton video ini. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami dari komponen-komponen dasar pada jaringan komputer bersama saya. Di sini sudah terdapat file 1.5.7 paket tracer mengenai network representation. Jadi di sini itu kita akan memahami dari komponen-komponen dasar komputer, dimulai dari end device, intermediary device, dan juga bagaimana penerapan LAN dan WAN pada topologi jaringan. Sekaligus itu, saya akan mengajak juga teman-teman untuk mendemonstrasikan beberapa dari penerapan komponen-komponen dasar di topologi jaringan. Tanpa berbasa-basa lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Oke teman-teman, kita masuk aja ke paket tracernya ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, pada paket tracer ini terdapat 3 bagian utama, yaitu central, branch, dan juga home office. Dari setiap bagian ini sudah terdapat pemasangan pada komponen-komponen dasar dari jaringan komputer. Di sini juga terdapat nodes yang dapat kita lihat, terdapat objektif, dan juga interaction sekaligus dengan challenge yang akan kita laksanakan demonstrasinya. Namun yang pertama, kita akan masuk kepada instruction dulu, yaitu step by step-nya untuk kita memahami dulu apa sih jaringan komputer dan juga komponen-komponen dasarnya ada apa aja. Nah, begitu, lalu kita di sini kita masuk kepada step pertama. Nah, di sini kita lihat step pertama itu adalah menjadi sebuah pengenalan terhadap komponen-komponen dasar jaringan komputer yang akan ditampilkan pada topologi ini. Nah, tujuan dari langkah ini adalah untuk memahami peran masing-masing setiap perangkat, baik perangkat pengguna yaitu end device, atau perangkat perantara intermediate device, maupun media yang digunakan untuk menghubungkan seluruh sistem jaringan. Nah, pada step 1 ini terdapat beberapa pertanyaan teman-teman. Kita akan membahasnya satu persatu. Di sini yang pertama, list the intermediary device categories. Nah, jadi intermediary device itu kita akan bahas terlebih dahulu. Intermediary device merupakan sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai perantara komunikasi antar perangkat pengguna. Perangkat ini juga digunakan tidak secara langsung oleh pengguna, namun memiliki peran penting untuk mengatur, meneruskan, dan juga mengarahkan lalu lintas data pada jaringan. Jadi ibaratnya ini tuh sebagai penentu rambu arahnya teman-teman, di mana data-data yang terkirim akan ditentukan jalurnya ataupun arahnya oleh intermediate device. Kita lihat di sini terdapat beberapa intermediary device. Yang pertama di sini ada router. Nah, router ini yang pasti berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan untuk menentukan jalur terbaik pengiriman data sesuai intermediate device untuk pengiriman data dan juga penentu jalur. Nah, router ini menjadi penghubung jaringan yang berbeda dan juga menentukan jalur terbaik dari pengiriman data. Lalu di sini ada switch, teman-teman. Kita bisa lihat ya. Nah, ini switch-nya. Di sini dituliskan S dan juga angka switch ke berapa. Ada juga tadi sebelumnya router menggunakan R ya teman-teman, hostname-nya. Nah, sini switch itu akan digunakan dalam menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal atau juga LAN. Lalu di sini ada wireless device. Nah, wireless device itu ibaratnya dia menjadi penghubung seperti yang lain, namun tidak menggunakan kabel. Jadi dia itu near kabel device. Nah, di sini pun ada teman-teman. Kita lihat di sini terdapat router yang menggunakan wireless. Di sini kita lihat dengan simbol wireless-nya. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini tuh ada wireless router dan juga access point. Jadi itu menyediakan koneksi jaringan namun secara near kabel.
Setelah lihat lagi di sini terdapat satu jaringan ataupun pada device itu intermediary device. Di sini ada modem, teman-teman. Ini bagian modemnya ya. Nah, ini modem yang akan terhubung dengan wireless di sini. Nah, modem ini yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan milik penyedia layanan internet. Nah, di sini kita lihat penyedia jaringan internetnya yaitu sesuai namanya internet. Nah, itu dia dari pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. How many endpoint device are in topology? Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan dari endpoint device, kita harus mengerti dulu apa itu endpoint device. Endpoint device adalah perangkat yang digunakan langsung oleh pengguna dan biasanya hanya memiliki satu koneksi jaringan. Dalam perhitungan ini, perangkat ataupun cloud tidak dimasukkan sesuai dengan instruksi soal. Nah, berdasarkan gambar dari topologi ataupun dari paket tracer ini, kita lihat di sini, end device tersebar di 3 area jaringan. Home office, central, dan branch. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Pertama kita akan menganalisis pada home office. Dari home office ini, kita lihat ada 4 end device-nya. Ada home desktop, di mana inilah komputer utama dari pengguna di rumah. Ada home laptop, biasanya ini untuk pengguna rumah juga namun lebih mobile atau bisa dibawa kemana-mana. Ada inkjet, nah inkjet ini tuh adalah printer ya teman-teman, untuk mencetak seperti biasa, dan juga tablet berperangkat mobile. Jadi di home office terdapat 4 end device. Lalu kita masuk kepada area jaringan di sentral. Di sini terdapat banyak ya teman-teman. Ada sekitar 4 PC and device di sini. Ada PC 1, PC 2, PC 3, dan juga PC 4. Nah, ini adalah salah satu device di mana menjadi komputer yang digunakan oleh pengguna di kantor pusat. Lalu di sini ada central server. Central server ini menjadi penyedia layanan jaringan berupa file ataupun data. Jika di total di sini terdapat 4 PC dan juga central server, yang berarti terdapat 5 end device di area teman-teman di area sentral. Lalu kita masuk kepada area branch. Di sini termasuk banyak macam-macamnya. Nah, di sini kita bisa lebih belajar mengenai komponen-komponen end device. Nah, di sini ada branch server. Ya, ini adalah salah satu server lokal cabang dari central server. Lalu ada laser printer. Nah, ini adalah printer yang digunakan pada kantor cabang. Di sini ada PC juga, sales PC. Komputer yang digunakan pada penjualan, lalu ada accounting PC, komputer pada bagian keuangan, ada smartphone, perangkat mobile, lalu juga ada GUIS laptop maksudnya teman-teman. Ini ada laptop yang digunakan oleh tamu. Kita hitung-hitung di sini terdapat 6 end device. Jadi secara total keseluruhan terdapat 4 pada home office, 5 pada central, dan juga 6 pada area branch. Di total terdapat 15 end device. Nah, berdasarkan pengamatan pada topologi ini, end device tersebar pada 3 area jaringan utama, itu home office, central, dan juga branch. Setelah seluruh perangkat pengguna dihitung, jumlah endpoint end device menjadi 15. Lalu kita masuk kepada pertanyaan ketiga. Di sini ada how many intermediary device are in topology. Nah, seperti sebelumnya kita akan membahas dulu tentang device-nya. Nah, intermediary device adalah sesuatu yang dapat dikendali dari jumlah koneksinya yang lebih dari satu, dan juga fungsinya sebagai penghubung dan pengatur lalu lintas data, seperti
sebelumnya. Namun di sini juga sama seperti yang nomor 2, perangkat cloud tidak akan dihitung. Di sini kita lihat dulu teman-teman. Jadi di sini ada terbagi 3 area, maka kita dimulai lagi ya dari home office. Di sini terdapat wireless router. Nah, di sini menjadi penghubung perangkat rumah ke jaringan. Lalu di sini ada modem penghubung jaringan ke internet. Nah, modem ini biasa kita pakai di rumah-rumah untuk menghubungkan jaringan internet dari maksudnya dari mana ya? Dari penyedia internet untuk bisa masuk ke dalam rumah ini menggunakan modem. Di sini terdapat 2 home office. Di home office terdapat 2 internet device, yaitu wireless router dan juga modem. Kita masuk ke sentral. Di sentral terdapat ada beberapa. Nah, di sini terdapat 3 switch. Nah, switch 1, switch 2 ini digunakan untuk menghubungkan PC pengguna. Sedangkan switch ketiga atau S3 ini menghubungkan kepada jaringan internal. Lalu di sini ada D1 dan 2, di sini itu adalah switch distribusi untuk mengatur lalu lintas data, untuk mengatur arah mana data akan terkirim. Lalu di sini ada router untuk menghubung dari LAN ke WAN. Jika kita lihat di sini terdapat 6 intermediary device. Dan juga pada area terakhir di branch, kita lihat di sini terdapat router, R4, switch, S4, wireless access point untuk menghubungkan koneksi nirkabel, lalu ada IP phone 0 dan juga IP phone 1 untuk meneruskan koneksi ke PC. Maka dari itu, kita hitung di sini terdapat 5 intermediary device. Jika ditata total, terdapat 2 dari home office, 6 dari central, dan juga 5 dari branch, terdapat 13 intermediary device. Maka, kita bisa bilang pada topologi ini, intermediary device sudah ada terdiri dari router, switch, wireless access point, modem, serta IP phone yang akan meneruskan koneksi ke perangkat lain. Nah, dari keseluruhan, di total menjadi 13 intermediary device. Nah, hal ini termasuk jumlah yang cukup banyak, maka dari itu ditunjukkan dengan adanya banyaknya intermediate device, jaringan ini dirancang untuk menangani komunikasi data yang termasuk kompleks teman-teman dan juga lebih terorganisir. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Nah, how many end device are not desktop computer? Jadi di sini tuh ditanya berapa banyak end device yang tidak menjadi desktop komputer ataupun yang bukan desktop komputer. Jadi pertanyaan ini untuk membedakan antara komputer desktop dan juga perangkat pengguna lainnya yang juga termasuk end device. Nah, di sini ya teman-teman kita bisa lihat end device yang bukan desktop terdapat di home office. Kita lihat dulu ya teman-teman. Di home office terdapat 3 home laptop, inkjet printer, dan juga tablet. Ini adalah end device yang bukan non-desktop. Di sini juga ada, kita lihat, kita pindah ke sentral. Di sentral ada central server yang menjadi end device non-desktop. Lalu pindah ke branch. Di branch, wah cukup banyak ya teman-teman. Di sini ada 4. Ada branch server, laser printer, di sini ada smartphone, dan juga GUIS laptop. Nah, jika di total, maka non-desktop di topologi ini menjadi 8. Nah, kita akan masuk. Sebelum masuk, di sini kita lihat dulu teman-teman ya. Dengan adanya ini, hal ini akan menunjukkan bahwa jaringan tidak hanya melayani komputer. Jaringan nggak akan masuk di komputer doang. Terdapat beberapa perangkat menggunakan jaringan ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ada laptop, printer, server, tablet, dan juga smartphone menggunakan jaringan
yang telah disediakan ataupun yang telah diatur. Kita lanjut kepada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan 5 di step pertama. Kita baca dulu teman-teman. Di sini ada how many different types of media connection are used in this network topology. Nah, di sini artinya adalah berapa banyak perbedaan dari tipe koneksi atau media koneksi yang digunakan pada topologi internet di sini. Jadi di sini tuh kita diminta untuk menghitung jumlah kabel ataupun jumlah koneksi. Maaf teman-teman, maksud saya bukan untuk menghitung jumlah kabel, namun untuk mengidentifikasi jenis dari media jaringan yang digunakan. Nah, jenis media yang digunakan dan juga dapat dibedakan berdasarkan cara data dikirim, baik melalui kabel maupun nirkabel. Nah, berdasarkan gambar di sini ataupun berdasarkan topologi di sini, terdapat 4 jenis media koneksi jaringan, yaitu Ethernet atau biasa kita sebut copper cable. Nah, jadi media ini digunakan untuk koneksi jaringan kabelan atau jaringan lokal ya teman-teman. Nah, di sini tuh digunakan pada PC ke switch, switch ke router, printer ke switch, dan juga server ke switch. Jadi fungsi di topologi ini pada copper cable yaitu untuk memberikan koneksi yang stabil dan cepat untuk perangkat yang tetap seperti PC dan juga server. Nah, lalu kita lihat di sini ada wireless. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi ini adalah media nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Contoh yang digunakan adalah laptop seperti yang saya gunakan sekarang, tablet, smartphone, dan juga gas laptop. Jadi wireless ini akan memungkinkan perangkat bisa terhubung dengan jaringan melalui wireless router ataupun access point, sehingga pengguna dapat bergerak lebih fleksibel daripada menggunakan kabel teman-teman. Lalu di sini ada coaxial cable. Nah, coaxial cable ini digunakan untuk menghubungkan modem ke penyedia layanan internet. Nah, di sini kita lihat ada modem. Modem ini terhubung menuju ke internet cloud menggunakan coaxial cable. Nah, coaxial cable ini berfungsi sebagai jalur masuk koneksi internet dari ISP ke jaringan home office. Kalian teman-teman ya. Lalu ada WAN. Nah, media ini ataupun WAN ini menjadi koneksi jarak jauh antar jaringan. Nah, kita lihat di sini digunakan pada router ke internet cloud, router dan juga router ke internet cloud dengan yang sama ya teman-teman ya. Nah, fungsi dari WAN di topologi ini adalah menjadi media yang menghubungkan jaringan lokal LAN ke jaringan lebih luas, yaitu WAN, seperti internet dan jaringan internal perusahaan. Nah, jadi total terdapat 4 jenis media koneksi. Kita sebutkan ulangnya teman-teman ya, ada internet, wireless, coaxial cable, dan juga WAN. Nah, pemilihan dari media-media ini disesuaikan dengan kebutuhan jarak, mobilitas, dan juga jenis jaringan yang teman-teman gunakan. Nah, itu dia step 1 di mana kita akan sudah kita pelajari sebelumnya mengenai komponen-komponen dasar pada jaringan komputer. Kita lanjut ke step 2. Oke, sekarang kita masuk kepada step 2. Step 2 ini berjudul Explain the purpose of the device. Kita akan menjelaskan dari tujuan dari setiap device. Sebelumnya kita mengenal device-device-nya, sekarang kita akan lebih mengenal lagi lebih dalam mengenai tujuannya. Nah, jadi pembahasan ini akan diarahkan menjadi peran perangkat pada dalam jaringan. Nah, ini dikhususkan pada bagaimana perangkat bisa saling berinteraksi, fungsi perangkat intermediary, serta pertimbangan dalam memilih media jaringan.
Step ini membantu kita untuk memahami bagaimana jaringan komputer bisa bekerja secara logis, bukan hanya sekedar melihat bentuk topologinya atau mengirim data tanpa kejelasan. Nah, kita masuk kepada bagian A, teman-teman. Di sini, in packet tracer, only the server PT device can act as a server. Desktop or laptop PCs cannot act as a server. Based on your studies so far, explain the client server model. Nah. Oke. Nah, di sini kan kita akan menjelaskan tentang client server model. Nah, kita pahami dulu tentang model client server atau server client model. Nah, di sini tuh dia adalah salah satu model jaringan yang paling umum digunakan pada jaringan komputer. Model ini membagi peran perangkat menjadi dua bagian utama, yaitu client dan juga server sesuai namanya, teman-teman. Nah, di sini bertujuan agar layanan jaringan dapat berjalan secara terstruktur dan juga efisien. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kita masuk kepada bagian client. Nah, client ini adalah perangkat yang digunakan langsung oleh pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Namun, klien tidak menyediakan layanan, tapi meminta layanan dari server. Kita lihat contoh ya teman-teman pada topologi ini. Nah, contoh klien pada topologi ini yaitu pada PC di home desktop, PC 1 sampai 4 dan juga sales accounting. Perangkat PC ini digunakan langsung oleh pengguna untuk melakukan aktivitas jaringan seperti mengakses data, mengirim permintaan ke server, dan menggunakan layanan jaringan lainnya. PC ini hanya menerima dan mengirim data, tidak untuk menyediakan layanan untuk perangkat lain, sehingga dikategorikan sebagai klien. Lalu ada laptop ini sebagai klien karena digunakan oleh pengguna langsung untuk mengakses jaringan secara fleksibel. Fungsi yang serupa dengan PC namun dengan fleksibilitas yang lebih bisa dibawa kemana-mana. Nah, pada jaringan ini atau pada topologi ini, laptop hanya terhubung ke jaringan untuk meminta layanan dan tidak melayani perangkat lain, sama seperti PC. Lalu tablet juga termasuk kepada klien karena digunakan sebagai perangkat pengguna untuk mengakses jaringan secara nirkabel. Tidak jauh beda dengan laptop. Tablet ini tidak meneruskan koneksi atau menyediakan layanan jaringan, sehingga perannya sebagai penerima layanan dan juga smartphone. Nah, keempat pada device ini tuh termasuk pada klien karena mereka adalah device yang terhubung langsung, yang digunakan langsung oleh pengguna. Jadi perangkat-perangkat yang sudah saya sebutkan sebelumnya berfungsi sebagai klien karena mereka mengirim permintaan data seperti mengakses file dan juga meminta file. Nah, tanpa melayani perangkat lain. Nah, yang melayani perangkat lain disebut server. Server ini adalah penyedia layanan kepada klien dalam jaringan. Server biasanya selalu aktif dan mampu melayani banyak klien dalam waktu bersamaan. Kita lihat di sini contoh secara langsungnya. Terdapat dua server di sini. Central server di jaringan sentral dan juga branch server di jaringan branch. Nah, central server berfungsi sebagai penyedia layanan utama dalam jaringan sentral. Nah, server ini melayani permintaan dari berbagai klien seperti PC dan juga laptop, sehingga berperan sebagai pusat penyimpanan atau pengolahan data. Lalu branch juga sama seperti central server, menyedia layanan jaringan untuk klien yang berada dalam jaringan cabang. Bedanya central itu di pusat, branch di cabang. Nah, pada branch server, untuk memungkinkan klien
pada jaringan branch untuk mengakses data dan layanan tanpa harus berkomunikasi dalam jaringan lain. Jadi server ini tuh berperan sebagai pusat layanan. Pusat layanan untuk teman-teman atau pengguna mengakses data. Seperti itu. Kita coba cari ya salah satu contoh dari alur kerja dari client server ini. Nah, pertama kita lihat teman-teman di sini klien mengirim permintaan request ke server. Contohnya adalah seperti PC ataupun laptop mengirim permintaan atau data melalui jaringan. Misalnya saat pengguna mengakses file atau aplikasi jaringan. Lihat di sini terdapat PC ataupun laptop, lalu server memproses permintaan tersebut. Nah, di sini berarti server yang melayani, sedangkan klien atau PC itu yang meminta layanan. Nah, server menerima permintaan dari klien, kemudian memproses data sesuai dengan yang diminta oleh klien. Nah, lalu yang ketiga adalah server akan mengirimkan hasilnya atau responnya kembali kepada klien. Nah, setelah diproses nih oleh server akan mengirimkan kembali datanya kepada klien melalui jaringan sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Seperti itu, teman-teman. Jadi, model client server ini membuat jaringan lebih terorganisir. Karena klien berfokus pada penggunaan layanan, sementara server berfokus pada penyedia layanan yang telah diminta oleh pada klien. Seperti itu, teman-teman. Lanjut kepada pertanyaan B. Nah, kita lihat di sini. Nah, pertanyaan B, list at least two function of intermediate device. Di sini kita akan disuruh minta untuk menyusun dari fungsi-fungsi minimal 2 pada intermediate device. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Intermediate device kita sudah bahas sebelumnya. Intermediate device adalah perangkat jaringan yang tidak digunakan langsung oleh pengguna, namun memiliki peran pada penghubungan dan juga pengatur sekaligus pengendali aliran data antar perangkat dalam jaringan. Nah, yang tadi saya sebutkan sebelumnya adalah sudah menjadi kisi-kisi pada jawaban ini. Nah, yang pertama nih, fungsi intermediate device menghubungkan perangkat dalam jaringan. Nah, di sini tuh intermediate device menjadi untuk memungkinkan end device itu bisa saling terhubung sehingga komunikasi dapat terjadi antara end device. Kita lihat contoh di sini ya. Misalnya kita lihat switch menghubungkan PC, printer, dan server dalam satu jaringan yaitu LAN. Nah, switch ini berfungsi sebagai penghubung utama dalam jaringan lokal. Pada topologi ini, switch memungkinkan PC, printer, dan juga server dalam satu LAN yang saling berkomunikasi tanpa harus berhubung secara langsung satu sama lain. Jadi, dengan adanya switch ini, dia akan menghubungkan PC dan juga printer sekaligus dengan server bisa berkomunikasi langsung. Ada teman-teman ada delay. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Maaf untuk ada kendala sebelumnya. Kita masuk kepada bagian C di step 2. Kita buka lagi notes-nya. List at least two sama untuk kita menampilkan atau menyusun setidaknya 2. Nah, di sini bedanya kriteria for choosing of network media type. Nah, di sini tuh kita akan menyusun kriteria yang untuk memilih jaringan dari tipe-tipe media. Jadi kita akan memilih dari bagaimana pemilihan media jaringan yang bisa digunakan pada jaringan. Sama aja sih maksudnya, gitulah. Nah, di sini tuh kita akan lebih mengerti bahwa pemilihan media jaringan itu bagian penting dalam perancangan media.
Nah, media yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Di sini kebutuhannya ada macam-macam teman-teman. Bisa ada jarak, kecepatan, dan juga kondisi lingkungan. Hal ini diperuntukkan agar jaringan dapat fungsi secara optimal. Nah, jarak nih misalnya. Jarak antar perangkat akan memengaruhi dari jenis media yang digunakan. Misalnya nih, media kabel. Media kabel ini umumnya digunakan untuk jarak pendek dalam satu area. Misal satu ruangan. Nah, baru digunakan misal kabel. Lalu kalau misalnya jaraknya jauh nih, bisa antar gedung ataupun antar kota. Nah, bisa menggunakan WAN. Nah, di topologi kita bisa lihat di sini jaringan lokal menggunakan Ethernet dan juga wireless karena perangkat berada pada jaringan yang termasuk berdekatan areanya. Sedangkan koneksi menuju internet dan juga intranet menggunakan media WAN karena jaraknya udah lumayan jauh. Kita masuk ke faktor kedua. Di sini ada kecepatan. Media jaringan juga harus mampu mendukung kecepatan transfer dan juga harus sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Nah, misalnya nih, PC, laptop, dan server menggunakan media jaringan yang mendukung diharuskan dengan kecepatan tinggi. Karena dengan kecepatan tinggi agar pertukaran data dalam jaringan lokal berjalan dengan stabil karena biasanya user pada pengguna PC, laptop, dan juga server pasti membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk proses kegiatannya. Lalu ada lingkungan, atau kita bisa bilang mobilitasnya teman-teman. Nah, kondisi lingkungan juga menjadi pengaruh ataupun yang dapat memengaruhi pemilihan dari media jaringan. Misalnya, ada perangkat mobile, ada laptop, ada smartphone. Nah, di sini kita menggunakan wireless teman-teman karena keunggulan dari misalnya laptop dan juga smartphone di sini adalah bisa dibawa kemana-mana. Namanya juga mobile, dia bisa kita bawa kemana-mana, digunakan dimanapun. Maka jaringan lebih tepat untuk digunakan adalah wireless karena bisa memberikan fleksibilitas dan juga kemudahan untuk berpindah tempat tanpa harus kita membawa kabel kemana-mana untuk tetap terhubung kepada internet. Jadi kesimpulannya di sini tuh kita bisa lihat pemilihan media jaringan yang tepat seperti yang terlihat pada topologi packet tracer ini membantu untuk jaringan bekerja lebih efisien dan juga sesuai dengan kebutuhan dari para penggunanya. Nah, kita udah bahas nih dari fungsi-fungsinya, kita lanjut langsung kepada step ketiga. Oke teman-teman, kita masuk kepada step ketiga dan juga yang terakhir. Oke, nah di sini terdapat A, B, C, D, E, F, terdapat 6. Nah, step 3 ini berjudul Compare and Contrast LANs and WAN. Jadi kita akan membandingkan antara LAN dengan WAN, antara mungkin persamaan ataupun perbedaannya. Oke, kita akan melihat nih perbedaan ataupun perbandingan antara jaringan LAN dan juga WAN. Di sini kita baca kepada bagian A, explain the difference between LANs and WAN. Give example of each. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara LAN dan juga WAN dan berikan dari contohnya. Teman-teman, kita masuk kepada penjelasan LAN dulu mungkin ya. LAN ataupun singkatan dari Local Area Network. Nah, LAN ini adalah jaringan yang digunakan dalam area yang terbatas seperti rumah, ruangan dalam kantor, sekolah, ataupun pada gedung yang sama. Jaringan ini dibuat untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berbeda dalam satu
lokasi agar dapat saling berkomunikasi dan juga bisa berbagi data ataupun sumber daya. Nah, pada LAN ini biasanya digunakan pada perangkat seperti PC, laptop, printer, dan juga server. Yang mereka menggunakan LAN ini untuk menghubungkan melalui switch ataupun access point. Karena jaraknya dekat, LAN memiliki kecepatan transfer data yang termasuk tinggi dan pengelolaannya relatif sederhana. Nah, misal kita contoh pada topologi ini ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ada jaringan pada area home office, central dan juga branch masing-masing merupakan LAN. Karena perangkat-perangkat di dalamnya saling terhubung dalam satu area lokal menggunakan switch atau wireless router. Nah, dengan adanya switch atau wireless router, biasa menjadi penanda bahwa area tersebut menggunakan dari LAN. Lalu WAN, Wide Area Network, dari namanya juga udah wide, luas. Nah, jadi WAN itu merupakan jaringan yang akan mencakup wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan jaringan pada LAN. WAN ini digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN. Nah, LAN mengoneksi beberapa device. Kalau WAN menghubungkan antara beberapa LAN yang berada pada lokasi yang berbeda-beda tentunya. Bahkan bisa antar kota, antar negara. Kita tidak ada yang tahu. Bisa. Jadi WAN biasanya memerlukan jaringan khusus seperti router dan juga bisa menggunakan media koneksi jarak jauh. Nah, pengelolaannya ini lebih kompleks dan juga perlu melibatkan penilaian jaringan. Kita lihat di sini nih. Ada internet, ada intranet. Nah, di sini tuh antara kedua itu mempresentasikan oleh cloud yang berfungsi sebagai WAN di sini teman-teman. Karena menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain di luar area-area tersebut. Seperti itu. Jadi, LAN digunakan untuk komunikasi antar dalam satu area, sedangkan WAN berfungsi sebagai penghubung dari beberapa LAN agar dapat berkomunikasi dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Kita masuk lagi teman-teman ke bagian notes. Nah, kita masuk kepada bagian B. Di sini the packet tracer network, how many WANs do you see? Nah, jadi di sini kita ditanya berapa WAN yang kita lihat. Nah, di sini kita lihat teman-teman untuk menghitung jumlah perangkat dari router ataupun switch. Nah, pada topologi paket tracer ini terdapat dua WAN, yaitu internet cloud dan juga intranet cloud. Nah, internet cloud ini adalah menggambarkan jaringan publik yang dapat diakses secara luas oleh banyak pengguna. Sementara itu, intranet cloud yaitu menjadi jaringan private milik salah satu organisasi yang menghubungkan jaringan internal perusahaan dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Nah, kedua cloud tersebut berada di luar jaringan LAN. Artinya, WAN bukan bagian dari jaringan lokal, teman-teman. Pada topologi ini, internet dan juga intranet cloud tidak termasuk LAN karena tidak langsung terhubung kepada switch. Nah, untuk menghubungkan kepada LAN, menggunakan router. Nah, WAN tidak bisa langsung terhubung kepada LAN. Namun, ada caranya, harus menggunakan router. Pada topologi ini, router menghubungkan LAN ke intranet dan juga internet. Lalu, WAN juga menghubungkan jaringan dalam area yang lebih luas. WAN digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN yang telah berjauhan. Pada topologi ini, WAN menghubungkan pada jaringan home, central, kepada branch. 3 area jaringan yang terdapat pada paket tracer ini. Jadi, internet cloud dan juga intranet cloud sama-sama termasuk WAN karena berfungsi sebagai penghubung jaringan lokal dalam skala yang wilayah yang lebih luas. Seperti itu, teman-teman. Lanjut kepada bagian 3C, kita kembali kepada notes-nya. How many LANs do you see? Sekarang bagian local area network-nya. Sebelumnya kan kita udah ke WAN ya, wide area network-nya. Kita masuk kepada
hal yang lebih kecilnya. Sesuai pada jaringan, maksud saya sesuai pada area jaringan yang kita lihat di sini. Ada tiga area jaringan, maka dari itu kemungkinan besar terdapat 3 LAN yang digunakan pada paket tracer ini. Nah, di sini kita lihat terdapat LAN home office. LAN ini menjadi berisi perangkat seperti home desktop, yang maksud saya jadi penghubung antar home desktop, home laptop, tablet, dan juga printer. Nah, semua perangkat yang terdapat pada home office yang kita sebutkan sebelumnya bisa terhubung melalui wireless router dan digunakan untuk jaringan rumah. Karena seluruh perangkat dalam satu lokasi dan bisa saling terhubung secara lokal, maka jaringan ini dikategorikan sebagai LAN. Lalu yang kedua adalah LAN sentral. LAN ini terdiri dari beberapa PC, teman-teman, dan juga central server. Dari beberapa perangkat ini terhubung melalui switch. Nah, jaringan ini juga berfungsi sebagai jaringan utama kantor pusat dan melayani banyak pengguna dalam satu lokasi. Dan yang terakhir adalah LAN branch. LAN branch ini berisi PC sales, PC accounting, juga branch server, printer, serta perangkat-perangkat mobile. Nah, ini bisa terhubung melalui switch dan juga access point. Jadi jaringan ini berdiri sendiri sebagai jaringan lokal cabang. Maka dari itu, ketiga LAN tersebut merupakan jaringan lokal dan juga terpisah. Dan juga masing-masing terhubung kepada WAN melalui router. Seperti itu, teman-teman. Kita masuk kepada bagian D pada step 3. The internet in this packet tracer network is overly simplified and doesn't represent the structure. And from the real internet, briefly describe the internet. Jadi soal ini kita nggak diminta untuk membahas terdalam, namun untuk memahami tentang apa itu internet di dunia nyata. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman, dan juga kita bisa lihat dari sebelum-sebelumnya. Internet adalah sebuah jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, internet ini memungkinkan perangkat dari berbagai lokasi untuk bisa saling berkomunikasi dan berbagai informasi melalui layanan seperti website, email, dan juga pertukaran data yang lainnya. Nah, internet ini tidak bersifat terpusat, teman-teman, melainkan terdiri dari banyak jaringan yang bisa saling terhubung. Jadi secara singkatnya, internet merupakan jaringan global yang akan menghubungkan berbagai jaringan untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data informasi secara luas. Seperti itu, teman-teman. Lanjut kepada bagian E pada step 3. Kita buka dulu. Nah, how a home user connect to internet. Nah, jadi sini tuh kita ditanya bagaimana sih pengguna rumahan bisa terhubung ke internet. Kita lihat di sini ya, pengguna rumahan ataupun pada area home office ataupun yang lainnya. Nah, pengguna ini bisa menghubung ke internet melalui modem dan juga router. Internet dari ISP bisa masuk ke rumah melalui modem. Kemudian router membagikan koneksi tersebut ke beberapa perangkat yang ada dalam rumah. Nah, perangkat ini seperti laptop, tablet, dan smartphone biasanya terhubung melalui koneksi wireless agar lebih fleksibel. Sementara itu PC, desktop sering menggunakan kabel Ethernet karena koneksinya jauh lebih stabil. Pada topologi ini, hal ini terlihat pada hubungan antara internet cloud, router, dan perangkat pengguna di home office. Jadi koneksi internet rumahan umumnya dibagi melalui router, baik menggunakan kabel maupun wireless. Seperti itu, teman. Kita masuk kepada
pertanyaan terakhir pada step 3. How business connect to internet? Nah, sama seperti pada pertanyaan yang bagian E. Nah, pada bagian F juga koneksi internet pada bisnis biasanya dirancang lebih stabil dan lebih cepat dibandingkan koneksi rumahan karena mendukung banyak pengguna dan layanan yang penting untuk perusahaan. Maka dari itu, bisnis biasanya menggunakan koneksi WAN atau dedicated connection untuk menghubungkan jaringan lokal mereka ke internet. Selain itu, bisnis juga sering menggunakan intranet ataupun private WAN untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabangnya. Pada topologi ini, kita lihat di sini teman-teman, koneksi ditunjukkan oleh router yang menghubungkan LAN perusahaan ke internet cloud dan juga internet cloud. Jadi, biasanya bisnis ini menggunakan koneksi internet berskala besar dan terkelola untuk mendukung operasional jaringan yang stabil dan berkelanjutan. Nah, jadi pada step 3 ini, kita melihat bahwa penjelasan dari perbedaan LAN dan juga WAN. Nah, jumlah jaringan yang ada dalam topologi, serta cara penggunaan rumah dan juga bisnis, gimana sih mereka bisa terhubung kepada internet. Nah, seluruh konsep tersebut dapat dilihat secara langsung pada topologi packet tracer yang telah kita lihat saat ini. Nah, kita lihat di sini, di notes-nya, instruction sudah beres. Pasti kita masuk ke challenge question, di mana kita akan bisa mendemonstrasikan apa yang kita sudah pahami sebelumnya langsung kepada packet tracer. Langsung saja kita masuk kepada video ini. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari dan juga memahami komponen-komponen dasar pada konsep jaringan komputer, maka saat ini waktunya untuk kita mempraktekkannya langsung pada bagian packet tracer yang sudah disediakan sebelumnya. Pada notes di sini, pada notes packet tracer sudah disediakan dari challenge question-nya. Jadi di sini terdapat 3 poin utama yang dapat kita praktekkan langsung pada packet tracer. Yang pertama adalah add an end device to the topology and connect it to one of the LANs with media connection. What else does the device need to send data to other end users? Can you provide the information? Is there way to verify that you correctly connected the device? Jadi di sini tuh teman-teman, kita akan diminta untuk menambahkan salah satu perangkat end device pada salah satu bagian area dan terhubung-hubungnya kepada LAN. Nah, teman-teman, kita bahas sedikit mengenai dari end device. End device ini adalah perangkat terujung pada jaringan komputer yang digunakan langsung oleh pengguna. Nah, di sini tuh bisa berupa PC, smartphone, tablet, printer, dan juga laptop yang sedang saya gunakan. Jadi, device pada end device ini bukan untuk meneruskan jaringan, namun menjadi penerima dan juga pengirim data kepada jaringan. Nah, di sini kita langsung saja kepada packet tracer-nya. Kita bisa memilih end device di sini, teman-teman. Lalu di sini saya memilih untuk memilih untuk menggunakan PC, dan saya memilih untuk memasukkannya kepada bagian home office. Nah, di sini PC sudah dimasukkan kepada home office, maka dari itu kita perlu media connection-nya. Di sini media connection disimbolkan oleh warna gambar petir, karena di sini router dan juga PC merupakan jaringan yang berbeda, maka dari itu kita menggunakan kabel straight. Kita hubungkan dari ini PC, face internet 0 kepada router menggunakan Ethernet. Nah, pada bagian ini PC dan juga router sudah terkoneksi secara kabel, namun belum bisa mengirimkan ataupun menerima data satu sama lain. Maka dari itu perlu konfigurasi. Nah, konfigurasi ini terdapat 3 hal yang dapat dikonfigurasi kepada PC. Nah, ada IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Nah, ketiga ini perlu diselaraskan dengan router yang akan menjadi bagian penghubungnya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat IP address router ada 192.168.0.1. Nah, ini menjadi patokan untuk kita mengisi IP address pada PC.
Langsung saja kita masuk pada bagian PC, kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa bagian, teman-teman. Sebentar ya. Nah, ada beberapa bagian, kita masuk kepada bagian desktop dan juga masuk ke IP configuration. Di sini sudah disediakan tempat untuk mengisi IP address dan juga teman-temannya. Kita masukkan IP address-nya 192.168.0 dan juga .10. Lalu subnet masih sama, kita masuk pada gateway-nya, kita gunakan yang sama, 168.0.1. Nah, di sini seharusnya antara PC dan juga router sudah terkonfigurasi dan bisa saling mengirim data. Kita coba praktekkan di sini menggunakan seperti logo pesan ya teman-teman. Di sini kita bisa diklik add simple, lalu kita bisa klik PC dan juga mengarahkan kepada router apakah sudah terkoneksi. Nah, jikalau pada statusnya successful, maka PC dan juga router sudah terkonfigurasi dengan benar dan juga bisa mengirimkan data. Kita bisa dengan cara lain, tempat yang lain, misalnya PC terhadap tablet. Nah, successful juga. Maka dari itu PC berarti sudah terhubung dengan aman. Kita lanjut kepada challenge kedua, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita menyelesaikan pada challenge 1, kita akan masuk kepada challenge kedua. Jadi, challenge kedua ini tuh gak usah dipajang, dibaca lagi mungkin ya, langsung aja. Di sini perbedaannya kepada challenge pertama hanya pada device yang akan ditambahkan. Device 1 menambahkan device. Nah, pada challenge kedua kita akan menambahkan intermediary device. Jadi kita bahas sedikit tentang device. Intermediary device adalah perangkat sebagai menjadi perantara. Artinya tidak akan dipakai langsung oleh user, namun untuk menghubungkan dan juga meneruskan komunikasi antara perangkat. Nah, di sini saya akan menggunakan intermediate device yaitu switch. Jadi switch itu ada termasuk dari perangkat intermediary, bisa dipakaikan untuk menghubungkan banyak end device dalam satu LAN. Terus tidak perlu adanya konfigurasi yang kita lakukan pada end device. Kita langsung aja masuk ke tahap-tahapnya. Di sini kita akan meneruskan, teman-teman, bagian dari router kepada PC yang sebelumnya kita tambahkan. Yang pasti kita lakukan adalah menghapus dari kabelnya dulu. Nah, lalu kita masuk kepada network device, kita pilih switch. Nah, di sini kita menggunakan switch 2960. Kita taruh di tengah-tengah antara router dan juga PC. Kita bisa sesuaikan dulu antara PC dan juga routernya, disesuaikan posisinya. Lalu kita akan melakukan penambahan pada media connection. Karena ketiga device ini adalah jenis yang berbeda, kita maka menggunakan kembali kabel straight dari router menuju switch menggunakan Ethernet, lalu switch face Ethernet, dan juga kepada switch ke PC-nya sama face Ethernet juga face Ethernet. Nah, di sini seharusnya sudah bisa mengirim data karena switch ini tidak perlu melakukan konfigurasi, teman-teman. Nah, jika terjadi kesalahan ataupun failover, maka perlu waktu untuk menunggu agar mereka bisa saling terkoneksi. Nih, jika kita lakukan sekarang, maka bisa terlihat fail, teman-teman. Namun jika kita menunggu agar warna itu menjadi hijau semua, maka bisa dipastikan file bisa terkirim. Nah, di sini sudah hijau semua. Kita akan mengirimnya kembali mulai dari PC kepada tablet misalnya. Dan misalnya di sini kita menjadi successful, teman-teman. Maka dari itu penambahan internet device dinyatakan berhasil. Kita lanjut kepada challenge terakhir, yaitu challenge ketiga. Oke, teman-teman semua, setelah kita mengerjakan pada challenge 1 dan juga challenge 2, kita masuk kepada challenge 3. Tanpa basa-basi, langsung saja saya jelaskan. Challenge 3 itu kita menambahkan langsung dari awal, atau bisa dibilang kita membangun jaring komputer dari awal, yang berbeda dengan challenge 1 challenge 2 yang hanya menambahkan satu perangkat.
Kita langsung saja buat file baru di sini, file kosong. Di sini saya akan membangun sekitar 2 LAN, di mana satu LAN hanya berdiri dari satu PC ataupun satu device atau intermediary device. Saya menggunakan switch dan juga menghubungkan antara dua LAN tersebut menggunakan router. Langsung saya akan menambahkan dulu setiap device yang akan saya pakai. Di sini saya akan menambahkan dulu PC-nya sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Lalu kita masuk kepada network device, kita menambahkan switch di sebelah kiri dan juga tambahkan di sebelah kanan. Lalu switch teman-teman di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Oke. Nah, setelah kita menambahkan setiap perangkat di sini, maka kita akan menyambungkan melalui media connection. Di sini karena di sini berbeda-beda perangkat, setiap LAN-nya kita menggunakan kabel dari straight. Oke. Oke, teman-teman. Begitu juga dengan bagian dari kanan. Menggunakan straight. Setelah mereka saling terhubung antara LAN-nya, maka kita akan menghubungkan setiap LAN ini menggunakan jaringan WAN. Di sini WAN kita akan menggunakan serial DCE. Nah, jika kita menambahkan langsung di sini, maka tidak ada port yang bisa dipakai. Maka dari itu kita akan klik pada routernya. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu routernya, lalu kita akan menambahkan port yaitu WIC2T yang akan bisa menghubungkan jaringan antara dua LAN ini. Setelah dimatikan kita nyalakan lagi. Begitupun dengan router satunya, satu sebelahnya. Nah, untuk teman-teman di sini saat saya mencoba sebelumnya, saat itu saya menggunakan PT router, terdapat port yang kita harus gunakan di sini WIC2T tidak terdapat pada PT router. Maka dari itu di sini saya menggunakan router 2811. Oke, kita masukkan juga pada router kedua. Kita matikan dahulu, kita masukkan kembali portnya, lalu nyalakan kembali. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Di sini menambah port yaitu serial port. Di sini kita gunakan serial 000, lalu kepada router sebelah kanan juga 000. Nah, di sini semuanya sudah tersambung menggunakan media connection. Lalu hal selanjutnya adalah kita menggunakan konfigurasi pada PC dan juga router maupun pada LAN kiri sebelah kiri dan juga LAN pada sebelah kanan. Kita dimulai dari PC-nya dulu teman-teman. Nah, di sini saya sudah menulis pada catatan saya karena saya sudah mencoba sebelumnya, mencoba terlebih dahulu. Kita akan mengkonfigurasi PC-nya dulu. Di sini saya mengkonfigurasi IP address pada PC sebelah kiri yaitu 192.168.1.2. Subnet masknya sama, lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Dan juga PC sebelah kanannya IP address-nya 192.168.2.2. Subnet masknya sama. Default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, kita langsung aja mengkonfigurasinya. Kita masuk kepada desktop dan juga masuk kepada IP configuration di sini. Terlihat, kita masukkan kembali angkanya yang tadi saya sebutkan. Kita mencet tab, langsung keluar. Sudah sebelah kiri PC-nya, kita lanjut kepada sebelah kanan untuk PC-nya. Sepertinya backstop dan juga configuration. Lalu kita masuk kepada
Nah, lalu oke. Jika sudah, teman-teman boleh close kembali. Keduanya jika pengen mengecek, boleh cek kembali. Nah, setelah konfigurasi pada PC, kita lanjut konfigurasi pada router, teman-teman. Kita bisa klik di sini pada router, kita akan menggunakan CLI. Di sini mencet no, lalu di sini menggunakan enter. Nah, tahapannya adalah kita masuk kepada bagian yang N dulu, lalu konfigurasi terminalnya, kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, pada bagian ini kita akan diminta untuk masukkan IP address pada router. Nah, kita pilih dulu router mana atau port mana yang akan kita konfigurasikan dulu. Misalnya kita konfigurasikan dulu pada FA0/0. Berarti kita int FA0/0. Nah, kita masuk kepada konfigurasi di terminal mengarah pada FA0/0. Nah, di sini saya sudah tentukan sebelumnya karena saya latihan terlebih dahulu. Jadi di sini saya tinggal copy paste. Pada bagian ini kita menggunakan IP address yang sama seperti PC 192.168.1.1 untuk default gateway-nya, dan juga kita langsung masukkan saja, teman-teman ya. Oke, kita paste aja langsung karena sudah di copy. Dan tidak lupa untuk melakukan no shutdown, teman-teman. Karena jika kita tidak melakukan no shutdown, maka tidak akan menyala pada router tersebut. Oke. Nah, jika ada tulisan change state to up, maka sudah menyala. Enter lagi, kita exit karena kita perlu untuk mengkonfigurasi pada bagian serialnya juga. Nah, sama seperti sebelumnya, saya sudah berlatih terlebih dahulu dan saya sudah menyimpan kode-kode dari IP address-nya. Kita masuk terlebih dahulu kepada bagian terminalnya atau bagian portnya, sama berarti int di sini menggunakan serial 0/0/0. Nah, kita sudah masuk kepada portnya, lalu kita melakukan konfigurasi yang sama menggunakan IP address. Kita masukkan yang sudah saya copy, kita paste. Kita akan melakukan hal yang sama, yaitu no shutdown. Namun sebelum no shutdown, kita perlu melakukan clock rate, teman-teman. Kita masukkan dulu clock rate-nya, paste. Nah, setelah clock rate baru kita melakukan no shutdown. Nah, hal ini untuk bisa menghubungkan WAN 1 dengan WAN yang 2. Namun clock rate ini hanya digunakan pada salah satu router saja, tidak keduanya. Kita sudah. Jika hal ini sudah selesai, maka kita masuk kepada konfigurasi sebelah kanan atau router yang sebelah kanan. Di sini saya juga sudah menyimpan ke sebelah kanan, lalu kepada CLI kita ulangi. FA0/0, lalu kita paste dan juga no shutdown, jangan lupa ya. Tidak lupa dan juga untuk serialnya, teman-teman, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita di sini berarti int serial 0/0/0. Nah, kita copy lagi. Saya sudah menyimpan. Paste dan juga no shutdown.
Jika sudah, untuk mengkonfigurasi dari IP address dari setiap itu, maka kita lanjut kepada mengarahkan dari routernya akan mengarah kemana, atau bisa boleh kita akan mengisi dari IP root setiap routernya. Mungkin kita lakukan dulu sebelah kiri. Saya sudah menyimpan sebelumnya, maka kita langsung copy paste saja. Lakukan hal yang sama untuk hal yang sebelahnya. Nah, jika sudah, maka proses ini telah selesai dan data dapat terkirim. Kita menggunakan di sini sampelnya dari PC kiri menuju PC kanan. Kita di sini failed. Kenapa failed? Karena perlu waktu untuk konfigurasi ini bisa tersambung satu sama lain. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah successful, teman-teman. Nah, berarti di sini dari LAN 1 ke LAN 2 sudah berhasil terhubung menggunakan kabel atau jaringan WAN. Maka dari itu, dari instruction 1 sampai instruction step 5 dan juga challenge dari 1 sampai 3 telah berhasil kita lihat di sini, kita juga kita praktekkan langsung dan berhasil. Maka dari itu ini berhasil. Nah, kita nyatakan sukses. Dari itu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada saran untuk bisa mengembangkan diri, saya terima dan berterima kasih. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk video ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.